Fuad Saifullah. Saya Fuad Saifullah dari Al-Sumur nih Ustaz ya. Masya Allah ya. Yang saya cintai karena Allah. Masya Allah. Assalamualaikum ya Habibana. Yang saya cintai karena Allah SWT hingga rindu ingin selalu berjumpa. Masya Allah. Dari Aina Fuad, pertanyaannya adalah Ustaz, apakah sholat kita batal jika kita menangis atau meneteskan air mata ketika kita menikmati bacaan dari artinya ayat demi ayat surah Al-Fatihah, bacaan-bacaan sholat, dan ingat akan dosa-dosa kita dan nikmat Allah SWT. Terkadang air mata itu menangis Ustaz, sehingga sampai terminum mungkin seperti itu Ustaz. Itu bagaimana katanya Ustaz? Alhamdulillah, lamasan ahabbakallah kama ahbabtani. Mudah-mudahan Allah mencintai anda seperti anda cinta kepada kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sunnah ya untuk menyatakan cinta seseorang karena Allah, dan juga menjawabnya sunnah seperti yang kita katakan, habbakallah kama ahbabtani. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga karena mahabbah fillah. Untuk pertanyaan anda, menangis ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Jika tidak ada suara yang keluar dari lisan anda, hanya tetesan air mata yang menetes terus, tidak ada masalah sama sekali. Air mata yang keluar di dalam sholat ini menandakan khusyuk. Dan Imam Ali Zainal Abidin sering sekali didapatkan ketika beliau sujud, lama sujudnya, bangun dari sujud sajadahnya basah karena air mata yang keluar dari mata mulia beliau radhiyallahu taala anhu wa radhah. Selalu menangis di dalam sujudnya. Ketika keluar suara tidak tertahan dalam hati karena terlalu khusyuk membayangkan ayat-ayat mengenai siksa Allah, dosa dan seterusnya, kadang-kadang keluar tanpa kita sadari, keluar suara. Maka itu dilihat. Kalau tanpa disadari keluar, maka dimaafkan dalam beberapa kalimat saja. Kalau sampai ini batal. Ini batal. Kalau hanya 1-2 kalimat, maka dimaafkan seperti orang lupa. Orang lupa bicara dalam sholat dimaafkan sampai 4 kalimat. Dalam riwayat 6 kalimat, khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli. Orang ngomong di dalam sholat, ketika Allahu Akbar, ibu kita memanggil Hasan, labbaik mi, lupa saya, maka itu enggak batal sholat saya, karena hanya 2 kalimat, labbaik umi, 2 kalimat enggak batal. 4 kalimat enggak batal. Dan ada yang mengatakan 6 kalimat enggak batal. Ya. Kalau tidak sengaja, lupa ya, lupa dia di dalam sholat sehingga bicara. Ketika kita sholat, lihat anak kita mau jatuh, awas, lupa kita, awas, itu tidak batal buat sholat kita, walaupun ngomong, karena itu lupa kalau kita di dalam sholat. Yang batal bicara itu walaupun 1 kalimat, bahkan walaupun 1 huruf yang mengandung makna, seperti i, itu ada maknanya, batal itu kalau sengaja. Demikian juga menangis, kalau sengaja keluar suara itu batal. Kalau enggak sengaja ditahan, tidak mampu keluar, dan itu hanya 1-2 kalimat, maka tidak batal. Tapi kalau air mata yang keluar sebanyak apapun tidak membatalkan sholat, dan ini termasuk sifatnya para aulia ussalihin. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan anda daftarkan diri anda, atau almarhum dari orang tua keluarga anda yang sudah meninggal, atau anda niatkan untuk putra anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu anda dapat pahala. Setiap rakaat anda dapat pahala. Hani'an lana
wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.